Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjidul Huda rahimahumullah. Minggu kemarin kita sudah sedikit mengulas tentang penyambutan Ramadan dari aspek tasawuf ya. Jadi tasawuf ini lebih kepada penjiwaan kita. Karena puasa ya sama semua, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, waktunya sama 1 bulan gitu ya. Sholat juga sama ya, sholat yang wajib 5 waktu pelaksanaannya seperti itu sama. Nah tapi yang membedakan antara satu orang dengan orang lain adalah kualitasnya itu. Nah kualitas ibadah inilah dari aspek tasawuf gitu ya. Nah kemudian minggu kemarin kita ulas lagi tentang kegembiraan kita menyambut Ramadan. Nah ini paling tidak dikelompokkan ke dalam 4 ya. Yang pertama adalah kegembiraan. Ada kelompok orang yang bergembira tapi hanya masalah duniawi saja. Mungkin itu tingkatan yang paling bawah. Tapi itu pun sudah bagus gitu ya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah orang yang gembira duniawi plus akhirat. Artinya, nah ini mungkin paling tidak minimal kita di sini jemaah sekalian. Jadi selain kita biasanya kan memperhitungkan atau kegembiraan dalam masalah duniawi, nah kita juga mentargetkan masalah amal-amal yang sifatnya ukhrawi untuk Ramadan nanti. Gitu ya. Jadi karena memang kalau tidak dipersiapkan, tidak direncanakan, biasanya asal jalan gitu ya. Biasanya kan kita mungkin kalau yang masih punya anak kecil gitu ya, anak yang masih belum mandiri, ketika lebaran itu kan masuk ke hitungan kita ya, misalnya beli pakaiannya, beli segala macamnya kayak gitu. Itu duniawinya. Jadi duniawinya iya, ukhrawinya juga jangan ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bergembira karena aspek ukhrawinya, karena banyak ibadah, di situ banyak ampunan Allah dan sebagainya. Dan yang keempat, kalau ini tingkatan sudah mungkin para anbiya gitu ya, ataupun para sahabat, itu adalah orang-orang yang memang bergembira ya tanpa harus ada sebab apa-apa. Gembiranya hanya karena Allah gitu. Kemudian kita lanjutkan, kemarin membahas sedikit tentang hadis, yaitu tentang kegembiraan orang yang berpuasa. Nah kemudian di sini ada juga hadis as-saumu nisfus sabri gitu ya. Jadi puasa itu adalah sebagian dari kesabaran. Wasabru nisful iman, dan sabar adalah sebagian dari iman. Jadi puasa ini hakikatnya itu adalah bersabar jemaah sekalian. Di dalam hadis dan di dalam ayat Al-Quran juga, nah ini pahala sabar ini luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala sabar itu tidak ada batasnya, gitu ya, tidak ada batasnya. Begitu juga puasa. Nah, hadis yang sering diucapkan oleh para ustadz itu atau hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu karena aku, maka aku yang akan membalasnya, kata Allah. Jadi ada 2 amalan, antara lain pertama sabar, yang kedua puasa, yang pahalanya langsung Allah yang memberikan tanpa ada batasan. Jadi kalau kita perumpamakan misalnya begini, seorang yang ya misalnya pengusaha lah atau pejabat gitu ya, menentukan tarif. Ini kalau menyapu halaman maka upahnya
sebulan 1 juta misalnya gitu ya. Kemudian apalagi membersihkan jendela dan pintu upahnya sekian, itu ada tarifnya. Nah, tapi ada pekerjaan gitu ya. Ya udah, kalau pekerjaan itu nanti saya yang akan langsung bayar. Nah, itu biasanya istimewa Pak. Dan biasanya bayarannya tak terhingga. Nah, biasanya gitu ya. Nah, ini puasa dan sabar gitu ya. Dan jadi puasa setengah dari sabar. Dan dengan sabar ini biasanya kebanyakan jamaah sekalian, para nabi gitu ya, para di bawahnya mungkin para syuhada, para wali, para aulia. Nah itu banyak yang tinggi derajatnya di sisi Allah karena sabar. Kalau di dalam Rasul itu kan kita kenal ada ulul azmi ya. Itu di surah Al-Ahqaf akhir. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Jadi bersabarlah sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Jadi para rasul ini sabarnya luar biasa. Sering saya sampaikan, bayangkan Nabi Zakaria itu berdoa minta keturunan baru dikabulkan di usia sekitar 70-80 gitu. Jadi kalau misalnya beliau nikahnya usia 20 atau 30 itu kan hampir 50 tahun Pak berdoa. Jadi sabar. Dan ini kalau dalam ini sepertinya seperti kayak lelucon ya, tapi yang betul Pak. Kalau dalam tasawuf banyak para ahli sufi itu atau para wali itu yang jadi wali karena sabar menerima ocehan istrinya Pak. Gitu. Jadi kalau yang istrinya sering ngoceh sabar Pak, insya Allah jadi wali. Itu betul Pak. Ini kalau lucu tapi serius gitu. Gitu. Jadi itu ada yang apa? Ada dikisahkan. Jadi seorang sufi gitu ya, sering diomelin aja sama istrinya itu. Dia berburu kemudian kalau orang lain ada harimau itu takut. Ini ada harimau dideketin, harimaunya ikut dia gitu ya, ikut dia. Nah, kemudian di hari kesekian ternyata harimau itu tidak ikut lagi. Nah, ternyata istrinya sudah berhenti ngomel. Jadi hilang gitunya gitu ya, seperti itu. Itu dalam kisah-kisah wali seperti itu gitu. Makanya biasanya ya terhadap omelan gak ada istri kan di sini, terhadap omelan istri itu sabar gitu Pak. Mungkin jemaah sekalian ingat kan kisah seorang sahabat yang akan mengadukan istrinya ke Umar bin Khattab, ya kan? Ini istri saya ini ngomelin saya melulu, padahal saya kan seorang suami. Beliau ingin mengadu, ya, minta solusi ke Umar bin Khattab. Begitu datang ke rumah Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab juga sedang diomelin istrinya gitu. Gitu ya. Jadi nggak jadi. Dia pulang lagi. Kemudian ditanya, Khalifah, tadi diomelin Anda diam aja. Ya udahlah katanya, karena istri saya yang melahirkan anak saya, yang mengurus dan sebagainya. Udah saya diomelin diam aja. Itu Pak. Jadi kesabaran. Nah, ini sabar ya. Mungkin masing-masing kita punya ujian tersendiri lah. Jadi karena sabar ini pahalanya luar biasa. Kalau ada ungkapan sabar itu ada batasnya. Kesabaran saya kan ada batasnya. Dalam Islam tidak ada Saudara. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi pahala orang sabar itu tanpa ada hitungannya. Artinya luar biasa besar. Nah, ini puasa adalah sebagian dari sabar. Baik, kemudian pada malam hari ini kita lanjutkan. Ini kemarin pembukaan ya. Ini saya bacakan kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Mungkin sering kita dengar ceramah-ceramah dari para ustadz, para mubalik tentang
pembagian atau tingkatan dalam berpuasa. Gitu ya. I'lam anna sauma salasu darajatin. Ketahuilah bahwa puasa itu ada tingkatan, 3 tingkatan. Saumul umum, puasanya orang kebanyakan. Wa saumul khusus, puasanya orang khusus. Wa saumul khususul khusus, dan puasanya orang yang khusus dari yang khusus. Amma saumul umum, adapun puasa yang umum itu adalah fahuwa kaful batni wal farji an qada'i syahwati kama sabaqa tafsiru, yaitu menjaga perut dan kemaluan dari syahwat sebagaimana telah dijelaskan. Nah, artinya kalau saumul awam ini, saumul umum itu adalah puasa yang sesuai dengan aturan fikih. 2 minggu kemarin kita sudah bahas ya tentang yang membatalkan puasa, yang makruh puasa itu ditinggalkan. Yang sunnahnya kita laksanakan, yang wajibnya apalagi yang rukun. Nah, maka itu adalah puasa umum. Puasa umum. Wa amma saumul khusus, adapun puasa yang khusus, wa huwa saumus sholihin, yaitu puasanya orang-orang yang sholih. Nah, berarti kalau puasanya baru tingkat fikih, itu kalau bahasa Imam Ghazali belum sholih gitu. Belum tingkatan yang sholih. Gitu ya. Nah, ini adalah wahwa kaful jawarih anil asam, yaitu menahan anggota badan dari dosa, wa tamamuhu bisittati umurin. Sempurnanya itu ada 6 masalah. Jadi ada 6 masalah. Yang pertama adalah, nah ini mungkin jamaah sekalian, ini ya mungkin kalau 100% agak berat ya. Tapi hal-hal yang begini ini paling tidak kita laksanakan sedikit-sedikit aja gitu. Jadi mungkin kalau full itu tidak bisa kita laksanakan sedikit. Nah, mudah-mudahan nah ini paling tidak ya kita mencapai ke sana lah. Yang pertama adalah ghaddul basar wa kaffuhu anil ittisa' fin nadhar ila kulli ma yudhammu wa yukrah. Pertama, menundukkan pandangan dan menjaganya dari memperluas melihat hal-hal yang tercela atau tidak disukai. Jadi pertama adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang kurang bagus, gitu ya. Jadi, tapi saya kira kalau pandangan kalau secara langsung maka saya kira di sini sudah lah ya. Kalau ada hal-hal yang, tapi memang kan sekarang ini agak berat kita susah untuk tidak melihat aurat, gitu. Jadi aurat perempuan itu kan karena sudah terbiasa gitu ya kelihatan. Ya kalau kita kemana-mana kan banyak yang ya perempuan yang terbuka auratnya gitu kan, gitu, seperti itu. Jadi ghaddul basar, nah ini mungkin jaga pikiran aja gitu juga susah Pak. Naik apalagi kalau naik kendaraan umum, masuk ke tempat-tempat, ke pasar, ke apalagi supermarket, ke mall, itu kan susah untuk tidak melihat sesuatu yang mungkin bahkan haram ya. Kemudian wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillahi azza wajalla, dan melihat sesuatu yang dapat menyibukkan hati atau melalaikan dari zikir kepada Allah. Nah, ini mungkin kalau yang sekarang kita tidak bisa menghindari itu medsos, media sosial. Itu kita mungkin jangan terlalu banyak melihat postingan atau status orang, gitu ya. Status orang, kalau WhatsApp itu kan status, itu biasanya membawa kepada tidak bersyukur. Nah, membuat tidak bersyukur. Jadi ada penelitian di beberapa perguruan tinggi itu sekarang ini salah satu sumber dari depresi itu adalah karena sering melihat media sosial.
gitu ya. Jadi masa-masa liburan gitu ya, lihat media sosial orang lain anaknya piknik ke sana ke sini gitu ya, sementara kita tidak kemana-mana misalnya, atau hanya ya piknik di sini-sini aja. Nah, itu nambah depresi katanya gitu ya, seperti itu. Jadi kalau tidak bisa mengendalikan, nah ini media sosial ini kadang-kadang membuat kita depresi. Nah, ini jadi ghodul basar. Nah, kemudian yang kedua itu adalah hifdzul lisan, menjaga lidah dari yang diharamkan gitu ya. Kalau tingkat tingginya dari yang diharamkan, kalau tingkat rendahnya itu adalah dari yang tidak perlu gitu. Jadi nanti ketika berpuasa itu menahan lidah untuk tidak mengomentari hal-hal yang memang tidak perlu, apalagi yang haram, Nah, ini di sini ada hadis, Pak. Ada kisah. Jadi ada dua orang perempuan, kemudian dua orang perempuan ini sedang berpuasa, gitu ya. Tapi kemudian mungkin karena satu dan lain hal, apa dia itu dalam perjalanan, lalu dia merasa lapar dan haus. Nah, kemudian datang kepada Rasulullah, gitu ya, kepada Rasulullah untuk supaya diberi keringanan untuk batal puasanya. Lalu oleh Rasulullah dikasih wadah. Kata Rasulullah, mohon maaf ini bahasanya di sini gitu. Coba muntahkan yang ada di mulut. Gitu ya. Jadi dikasih wadah, minta keringanan untuk tidak berpuasa, dikasih wadah, lalu diberikan kepada dua orang perempuan itu, coba muntahkan apa yang ada di mulut kamu. Nah, ternyata setelah dimuntahkan, nah itu keluar dari situ kemudian daging yang busuk. Lalu yang satu orang lagi begitu sama, keluar daging yang busuk. Kata Rasulullah, sebenarnya puasa Anda ini sudah batal tadi karena menggunjing. Karena menggunjing. Jadi kan kalau dalam Al-Quran, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihu. Jadi menggunjing itu sama dengan makan daging saudara. Nah, ini di zaman Rasulullah itu kejadian itu. Jadi betul gitu ya, betul keluar daging busuk. Nah, ini untuk pelajaran seperti itu. Jadi yang kedua adalah menjaga lisan. Kemudian yang ketiga, ini kafus sam'i anil isgha'i ila kulli makruhin. Jadi menjaga pendengaran. Saya kira kita semua sudah paham ya. Jadi tadi penglihatan, kemudian lisan, kemudian pendengaran. Nah, kemudian ini yang keempat, Pak. Kafu baqiyatil jawarih anil asam, menjaga anggota badan yang lain dari dosa, minal yadi warijli, yaitu tangan dan kaki. Wa kafil batni anis syubuhat waqtal iftar, dan menjaga perut dari yang syubuhat ketika berbuka. Jadi tidak hanya yang haram, yang syubuhat pun kalau bisa dihindari. Yang syubhat. Memang di sini nanti kalau syubhat itu kan yang tidak jelas halal dan haramnya. Nah, nanti biasanya kalau para ulama menghindari syubhat memang macam-macam. Mungkin jamaah sekalian pernah dengar di Banten itu, Ustadz Rebe nggak ada ya? Ada namanya Abah Munfasir ya. Nah, beliau ada di Serang. Itu kalau karena saking ingin bersihnya makanan, maka nanam sendiri, Pak. Jadi kalau ayam melihara sendiri, sembelih sendiri. Kalau mau minum dari air hujan, gitu. Itu untuk menjaga dari yang syubhat, dari yang syubhat. Imam Malik itu, kalau beliau kan tinggalnya di Madinah, kalau ada kabar, ada misalnya binatang yang dicuri, katanya lari ke kota Madinah, dibawa ke kota Madinah.
itu beliau bisa sampai 2 tahun nggak makan daging. Jadi kalau ada berita nih, ada unta dicuri dibawa ke kota Madinah katanya, beliau 2 tahun nggak makan daging unta. Gitu. Ya, jadi ini untuk menghindari dari yang syubhat gitu. Jadi emang berat ya kalau ngikut ke para ulama. Tapi kalau kita kan susah ya. Ada pencuri ayam lari ke Ciputat katanya gitu. Sanggup nggak Pak nggak makan daging ayam 2 tahun? Gitu. Jadi ya itu begitu. Jadi para ulama dulu sangat menjaga Imam Al-Ghazali itu beliau ketika kecil jadi nangis, beliau itu nangis, orang tuanya kebetulan lagi keluar gitu ya sama tetangganya, nangis, dikasih makan, anak kecil kan dikasih makanan diem. Kemudian setelah datang bapaknya, kemudian ternyata dikasih makanan, suruh dimuntahkan Pak, suruh dimuntahkan lagi gitu ya, karena itu untuk menjaga jangan sampai ada makanan yang syubhat, bukan yang haram, yang syubhat masuk ke dalam tubuh, apalagi kalau yang haram itu udah jelas-jelas ya. Jadi nah ketika berbuka, nah maka kemudian berhati-hati dari makanan yang syubhat, yang syubhat. Jadi emang agak berat ini Pak, ya memang namanya tasawuf ya, namanya penjiwaan gitu ya. Jadi menjaga dari yang syubhat. Nah kemudian yang kelima ini, Allah yastaksiro minat ta'amil halal waqtal iftar. Ya. Jangan memperbanyak makanan yang halal ketika waktu berbuka. Bihaitsu yang taliu jaufuhu gitu ya, yaitu sekira-kira penuh lambungnya itu dengan makanan. Nah, ini fama min wi'ain abghadu ilallahi azza wajal min batnin mali'in min halalin. Jadi tidak ada wadah yang dibenci oleh Allah kecuali perut yang penuh dengan makanan halal. Nah ini kalau berbuka makanan kita makan harus terkendali. Tapi kemarin saya sampaikan, jadi ini kalau kita masih dalam lingkup keluarga, ada anak kecil segala macam, ini khusus untuk pribadi Pak. Jangan diberlakukan ke semua anggota keluarga, kasihan yang masih kecil Pak, cucunya kasihan gitu ya. Artinya apa? Kita menyediakan untuk mereka, tapi hati kita jangan terlalu terikat dengan itu. Artinya apa? Kalau kita sendirian itu cukup seadanya aja gitu ya. Tapi kalau masih ada anak kecil memang ya susah. Mereka semangat puasa itu kan kalau bukanya macam-macam, kan gitu ya. Jadi ya karena saya masih punya anak kecil juga gitu ya. Jadi kalau buka itu kan beli ini, beli itu, tapi ya itulah yang bikin semangat dia puasa gitu ya. Kalau tidak ada segala macam tuh lemes kayaknya begitu. Jadi nanti buka nih ini. Nah tapi itu untuk mereka gitu ya. Mungkin kalau untuk kita pribadi, nah ini jangan memperbanyak makanan. Gitu ya. Jadi makan itu jangan terlalu banyak, ya seperti itu. Karena apa? Karena kalau kata Imam Al-Ghazali di sini, nah ini tidak ada manfaatnya kita menahan dari pagi ya, sampai maghrib tidak makan, begitu makan lepas, gitu ya, nafsunya itu kayak lepas. Jadi makannya itu secukupnya. Karena tadi puasa itu adalah sabar. Jadi si nafsu ini ditekan, dikendalikan, gitu ya. Karena apa? Yang bikin kita, dulu saya sampaikan, yang menghijab kita kepada Allah itu adalah nafsu. Jadi kalau nafsunya besar, itu peluang terhijabnya dengan Allah itu besar juga, gitu ya. Jadi ditekan, si nafsu itu ditekan. Nah, baru di situ ketika nafsu ini ditekan, gitu ya, maka dikendalikan. Nah, maka di situ nilai sabarnya. Tapi kata Imam Al-Ghazali kalau dari pagi sampai sore kemudian berbuka dengan makanan yang banyak, bahkan di sini disebutkan dengan makanan-makanan
yang kadang-kadang kalau di luar Ramadan nggak ada, jadi pas Ramadan itu mendadak banyak, nah itu jadi kayak pesta gitu. Nah maka itu tidak ada gunanya, karena nafsu kita hanya dipindahkan, tidak dikendalikan ya. Jadi paruhus saum wasirruhu tad'iful qawi. Jadi ruh saum itu adalah melemahkan nafsu, tidak melemahkan nafsu. Kemudian melemahkan nafsu itu tidak akan berhasil kecuali dengan menyedikitkan makan, gitu ya, menyedikitkan makan, gitu ya. Karena apa? Nah ini di sini ada keterangan, Bang. Nah, minal adab, dari adab puasa, Allah yukassiro an-nauma bin nahar, yaitu tidak boleh terlalu banyak tidur. Nah, tidak boleh terlalu banyak tidur. Kemarin kan makruh kalau dalam fikihnya. Tidak boleh terlalu banyak tidur. Itu kenapa? Hatta yahussa bil ju'i wal atash, sehingga merasakan lapar dan dahaga. Wa yastashiru dhafal qawi, gitu ya, dan merasakan lemahnya nafsu, gitu ya. Jadi kita ini justru harus menikmati lapar haus itu pada siang itu, gitu ya. Kalau kita tidur terus kan nggak terasa. Nah maka itu untuk merasakan itu, gitu ya. Karena fayasfu inda dzalika qalbu, biasanya kalau dalam kondisi lapar, ini bahasa di sini ya, itu hati itu lebih bersih. Begitu. Jadi zikir itu akan lebih nyambung ketika dalam kondisi kosong, gitu ya. Nah maka kemudian wayastadimu fi kulli lailatin, maka teruskan lapar itu sampai malam, tiap malam. Maka berbuka itu hanya secukupnya, jangan sampai terlalu kenyang, gitu ya, terlalu kenyang, gitu. Jadi fa'asa asyaiton alla yahum ala qalbihi. Jadi kalau kenyang ya sama aja, nanti setan atau nafsu tetap ada di dalam hati, maka dia tidak bisa melihat ila malakutis sama, gitu ya. Jadi artinya perasaan dia itu agak susah untuk khusyuk kepada Allah. Nah, itu Pak. Jadi lapar dan haus dinikmatin. Kadang-kadang kita kan mau puasa tapi nggak mau lapar, gitu ya. Jadi laparnya jangan terlalu lama, bisa jadi seperti itu. Jadi justru itu kalau para ulama sufi ya dinikmatin. Nah kemudian yang keenam, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttariban bainal khauf war raja. Kemudian ketika berbuka, hatinya itu selalu tergantung dan was-was apakah puasanya itu diterima atau ditolak. Nah ini yang kemarin saya sampaikan. Jadi kegembiraan yang berpuasa itu farhatun indal iftar, kalau pemaknaan secara fikih, gembira ketika berbuka. Nah, biasanya suka ada kita pokoknya gembira aja. Nah, itu tingkatan fikih. Tapi kalau tingkatan tasawuf, maka gembira ketika berbuka karena malamnya akan banyak ibadah di situ. Itu gembiranya di situ. Bukan gembira bukanya gitu. Tapi gembira bahwa setelah puasa ini pada malamnya itu bermunajat kepada Allah. Nah, itu gembiranya di situ, kata para ulama sufi seperti itu. Nah, kemudian itu yang kedua, itu baru tingkatan puasa yang kedua, yang khusus. Wa amma saumu khususil khusus, adapun puasa yang khususnya orang khusus, dari yang tadi maksiatnya udah ditinggalkan, ini sepertinya kalau kita berat ini. Fasaumul qalbi anil hadmid dunyati wal afkari dunyawiyati, yaitu puasanya hati dari memikirkan hal-hal yang sifatnya rendah dan pikiran-pikiran duniawi. Wa kaffuhu amma siwallah bil kulliyah, dan menjaga hati dari selain Allah. Jadi ingat terus kepada Allah.
Karena kalau tingkatan sudah di sini, lupa kepada Allah, kita ini kan kadang lupa. Ketika sholat, kadang sholat pun lupa ingat Allah, gitu ya, dalam sholat, gitu. Jadi dalam sholat pun ya itulah, kadang-kadang kita ini istighfarnya pun perlu diistighfari, karena istighfarnya kan astagfirullahaladzim, pikirannya kemana-mana gitu. Itu namanya istighfar yang perlu istighfar gitu. Jadi, nah kalau tingkatan yang seperti ini itu tidak pernah lalai, selalu ingat kepada Allah. Wa yahsulul fitu fi hadas saum bil fikri fi masiwallah. Jadi batal dalam tingkatan puasa seperti ini adalah yaitu memikirkan yang selain Allah. Wah, ini susah ya. Jadi kalau memikirkan selain Allah, mereka menganggap puasanya batal. Wabil fikri fi dunya, memikirkan dunia, illa dunyan turadu lidin, kecuali dunia untuk keperluan agama. Gitu ya. Jadi kalau hanya memikirkan dunia, tidak ada akhiratnya, gitu ya, dunia itu tidak disambungkan ke akhirat, nah maka mereka menganggapnya ini sudah batal, gitu ya. Nah ini, jadi bahkan ini hatta qala arbabul qulub, nah ini ya, jadi sebagian para ulama-ulama yang muhaqqiqin ya, jadi mereka ulama-ulama hati gitu ya. Man taharrakat himmatuhu bitasarruf fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'atan. Bahkan kalau siang hari, coba ini bayangkan Pak, mencari sesuatu untuk buka nanti, saya nyari dulu lah gitu pada asar itu buat buka, itu udah dianggap satu kesalahan gitu ya. Fa inna dzalika min qillatil wusuk bi fadlillah. Itu artinya dia kepercayaannya sedikit. Dia nggak yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki ketika berbuka. Tuh, jadi kalau siang masih memikirkan, masih nyari buat bukaan, nah itu udah dianggap kesalahan gitu ya. Wa hadhihi rutbatul anbiya wasiddiqina wal muqarrabin. Ini adalah tingkatan para nabi, para siddiqin dan muqarrabin. Wala yutawwalu an-nadharu fi tafsiliha qaulan. Maka penjelasannya tidak banyak, kata Imam Ghazali gitu. Puasa tingkat mereka itu susah dijelaskan gitu ya. Walakin fi tahqiqiha amalan, akan tetapi itu dari praktek yang mereka lakukan. Nah ini, jadi tingkatan khusus itu adalah mereka memang ya puasanya adalah puasa hati dari selain Allah. Nah ini paling tidak mungkin kita ya jamaah sekalian, kita sama-sama ya paling tidak meningkat ke yang dua lah, sedikit-sedikit Pak. Walaupun mungkin kadang-kadang ya itu agak berat juga ya, menjaga pandangan. Ya kita jalan sedikit aja kan melihat yang diharamkan, seperti itu ya. Kemudian itu tadi ya, kemudian berbuka segala macam, kita ini kan keterikatan dunianya masih relatif besar. Itu jamaah sekalian. Jadi tingkatan-tingkatan di dalam beribadah, nah ini paling tidak di kita itu jangan ada pikiran begini Pak, itu kan tingkatan nggak mungkin. Nah jangan ya. Jadi kita mencoba gitu kan, sedikit-sedikit gitu kan. Jadi jangan mengatakan tidak mungkin karena kita bukan misalnya kita ini kan bukan wali, bukan kiai, bukan apa kan. Ibadah itu ya siapa aja gitu ya. Jadi kalaupun Allah menghendaki ya ditarik Pak. Allah menghendaki ya nanti ditarik kita untuk, karena memang sedikit-sedikit ya. Seperti misalnya sholat itu mungkin kalau tingkatan yang masih, kalau anak-anak ya, sholat itu kan disuruh gitu ya, harus disuruh, kalau enggak diupahin, nah itu kan anak-anak ya. Kemudian kalau sholat berisik biasanya, nah itu anak-anak. Nah kita nih sholat, nah jamaah sekalian, pernah nggak sadar nggak mengucapkan bacaan? Jadi refleks aja gitu, refleks. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.
pikirannya kemana-mana gitu ya, pikiran kemana-mana, refleks. Nah itu artinya gitu ya, kalau masuk gitu berarti setengah-setengah itu. Nah tapi kalau kita sudah sadar, mulai sadar apa yang dibaca, itu kata para ulama itu udah meningkat, khusyuknya udah meningkat. Kita sadar, alhamdulillahirabbil alamin, terkontrol bacaan kita sadar, terkontrol. Nah kemudian begini, nanti kata para ulama, itu kalau kita sholat, mungkin jamaah sekalian suka merasakan ya, kayaknya ada kenikmatan gitu. Tapi enggak tiap sholat gitu, kadang-kadang aja. Kalau bahasa anak muda itu kalau lagi mood, itu kalau kita lagi sholat, lagi tenang, gak ada masalah segala macam, sholatnya enggak terlambat segala macam, kita sholat, itu ada kenikmatan, Pak. Suka ada kenikmatan kan? Atau baca Quran, baca Quran nikmat, tiba-tiba kok udah setengah jam gitu kan, nggak terasa. Itu kata para ulama, itu adalah kenikmatan atau nur Allah yang diberikan tapi sepercik, Pak. Sepercik gitu. Itu. Jadi kalau kita ibadah merasa nikmat, tahajud misalnya, berapa rakaat gitu kan, bismillah bacaannya udah terkontrol, nikmat aja, tiba-tiba kok udah setengah jam, udah 1 jam gitu. Nah itu ketika kita dapat kenikmatan itu percikan yang diberikan oleh Allah. Itu kalau terus itu dijaga, itu percikan itu semakin banyak. Nah kalau para ulama-ulama yang besar, para nabi dan sebagainya, nah itu yang begitunya itu udah banyak gitu. Jadi setiap waktu, sehingga sholat itu ya, kalau kita ya alhamdulillah itu biasanya ada percikan-percikan dalam ibadah yang kita rasakan enak gitu. Itu tanda-tanda udah bagus gitu, Pak. Kita dapat percikan-percikan seperti itu. Baik jemaah sekalian, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau seputar puasa ini, atau yang berbagi ilmu dan pengalaman, silakan. Ya. Kalau tadi dibilang apa namanya, istilah sekarang ngabuburit kan? Iya. Nah itu gimana tuh? Ya. Ngabuburit nih, namanya burit itu sore ya, ini bahasa Sunda. Jadi sore supaya jadi apa diartikannya, apa yang ngabuburit bahasa Indonesia? Jadi supaya sorenya terasa cepat lah gitu. Nah ini makanya Pak bisa dilihat. Jadi kalau dalam beragama itu senantiasa setiap perbuatan itu, nah itu bisa dilihat dari apakah tingkatannya fikih atau sudah masuk ke dalam tasawuf gitu ya. Nah kalau dalam kita melihat dari fikih dulu, dari sisi luar, ngabuburit itu kan menunggu waktu maghrib. Nah itu kan sebenarnya tergantung kegiatannya, gitu, tergantung kegiatannya ngabuburit ini. Gitu. Ngabuburit main kartu, gitu. Itu kan cepat juga gitu ngabuburit, tapi kan kurang bermanfaat gitu ya, main catur gitu ya. Ya sebenarnya sih kalau saya nggak berani mengharamkan, tapi mungkin kurang bermanfaat ya seperti itu ya. Tapi kalau anak-anak ya memang misalnya anak yang baru puasa usia 6 tahun, kelas 1, kelas 2 SD ya memang dia kalau udah asar itu udah lemes, diajak ngabuburit itu dia jadi kuat gitu ya. Ngabuburitnya apa? Ya kalau anak kecil diajak baca Quran itu kan capek yang begitu gitu kan. Maka yang ngabuburitnya ikut dia ya kan, jalan-jalan kan gitu ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau bagi kita ya artinya kalau kita dalam kondisi sendirian tentu ngabuburit dengan hal-hal yang positif gitu ya, dengan hal-hal yang positif. Ya banyaklah yang positif kan, beda-beda ya, bisa baca Quran, bisa baca segala macam, tergantung pekerjaan dan kemampuan kita. Jadi nggak masalah, ngabuburit itu tergantung amalnya apa gitu ya, tergantung amaliyahnya apa gitu. Jadi ngabuburit diisinya seperti apa, seperti itu. Kalau diisi dengan kajian itu kan bagus, seperti itu Pak tentang ngabuburit. Ya mungkin masih ada yang lagi.
Waalaikumsalam. Tadi penyamakan yang dalam golongan tasawuf ya. Iya. Itu seolah-olah sudah meninggalkan dunianya. Nah, sementara manusia itu diciptakan katanya kan, Iya. adalah sebagai khalifah di atas bumi. Artinya harus memikirkan dunia. Iya. Kemudian yang kedua adalah manusia ini kan setelah, kalau nggak salah dalam hadis Nabi mengatakan, setelah kamu kamu jangan meninggalkan anak istrimu ke dunia mungkin ya. Iya. Kamu boleh beribadah karena waktu itu sahabat yang beribadah terus menerus gitu ya. Terus ditegur sama Rasulullah. Nah, bagaimana hubungannya antara tasawuf dengan dua kenyataan tadi? Dunia. Ya, baik. Di dalam Al-Quran terkait dunia ini ada dua, Pak. Ada kehidupan duniawi, ada kehidupan di dunia. Nah, ini beda. Kalau kehidupan duniawi, al-hayatud dunya, itu adalah kehidupan atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya duniawi. Ya, sifatnya duniawi itu ya seperti misalnya apa ya yang duniawi itu? Jabatan gitu kan, gitu Pak. Makan minum itu kan duniawi, itu duniawi gitu. Tapi ada kehidupan di dunia. Nah, kehidupan di dunia ya kita hidup di dunia. Nah, kemudian bagaimana tasawuf? Sebenarnya tasawuf ini bukan meninggalkan dunia, Pak. Tapi bagaimana dunia itu tidak masuk ke dalam hati. Itu makanya kalau coba lihat para sahabat, banyak yang kaya raya, bisnis, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, padahal mereka itu 10 masuk dalam 10 al-mubasysyaruna bil jannah. 10 sahabat yang sudah dikabar gembira dengan surga, artinya sudah dijamin masuk surga. Mereka bisnis. Tapi apa? Bisnisnya itu tidak masuk ke dalam hati. Nah, ini yang kadang-kadang susah. Jadi hartanya ya dicari, tapi tidak masuk ke dalam hati. Mereka bisnis, tapi tidak masuk ke dalam hati. Misalnya begini, kalau kita punya mobil, gitu ya, atau ya punya motor, atau punya rumah bagus, gitu, atau mobil yang gampang itu kalau mobil kegesrek dikit, set, gitu kan, itu gimana reaksinya? Di jalan mobil nih ngegesek, apalagi ada anak kecil yang ngegesek sekalian gitu kan, gitu. Kemudian kecoret mobil, reaksinya gimana kira-kira? Nah, itu akan dilihat reaksi apakah mobil itu masuk ke dalam hati atau tidak. Itu di situ. Kalau sufi itu tidak masuk ke dalam hati gitu. Makanya sahabat-sahabat itu kaya. Umar bin Khattab itu kaya, gitu ya. Utsman bin Affan, yang dikenal dalam ekonomi agak kurang itu Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau sahabat-sahabat banyak yang kaya, gitu ya. Tapi tidak masuk ke dalam hati, harta kekayaannya. Nah, ini yang agak susah kita. Jadi coba lihat Khalid bin Walid, ketika terjadi pertempuran diberhentikan dari panglima. Ada nggak sekarang gitu? Diberhentikan dari panglima, ikut perang jadi prajurit. Karena jabatan panglimanya tidak masuk ke dalam hati. Kata Khalid, saya perang bukan karena Umar, saya perang karena Allah. Jadi panglima, jadi prajurit sama aja gitu. Itu tidak masuk ke dalam hati gitu. Jadi bisnisnya tetap jalan gitu ya. Jadi punya jabatan ya jabatan, banyak yang sufi-sufi itu punya jabatan ya. Kalau yang populer misalnya Sultan Hamid berapa itu dua itu kan. Jadi seperti itu, tidak ditinggalkan dunia. Sebenarnya salah. Jadi kalau ini di Indonesia ada katanya yang konsep hijrah itu agak salah. Jadi ketika dia kerja mapan segala macam, kemudian dia hijrah, ditinggalkanlah pekerjaannya itu, gitu ya, sehingga kemudian dia berjualan yang tanda petik
ya jadi berjualan kecil-kecilan gitu, jadi kecil gitu, sehingga kemudian ditinggalkanlah pekerjaan yang sebenarnya kalau digunakan bisa untuk kemakmuran tubuh. Seperti itu Pak. Jadi dunia itu tidak ditinggalkan, tapi tidak masuk di dalam hati gitu ya. Jadi kalau jadi pejabat, ya kalau mau jadi pejabat paling tinggi terus, tapi tidak masuk ke dalam hati, itu tadi ukurannya itu Pak. Ketika hilang, ketika rusak benda itu, kalau tidak masuk ke dalam hati nggak masalah. Coba bayangkan seorang, misalnya kalau nggak salah Abdurrahman bin Auf atau Utsman bin Affan ya, beliau telat tidak bareng takbiratul ihram sama Rasulullah sholat maghrib. Jadi beliau telat, itu kan utamanya kalau sholat berjamaah itu kan bareng takbiratul ihramnya sama imam. Itu beliau telat, jadi datang Rasulullah sudah baca Al-Fatihah. Kenapa telat? Karena beliau mengurus unta merah. Unta merah itu kalau sekarang ya Ferrari gitu ya mobil. Kemudian, nah itu beliau telat karena mengurus unta itu. Maka setelah selesai sholat maghrib, beliau umumkan, siapa yang mau unta merah saya? Para sahabat berebut, Pak. Saya. Kenapa memang Anda berikan? Tadi saya ngurus unta itu sampai telat takbiratul ihram sama Rasulullah, maka saya mau kasihkan. Langsung mundur semua sahabat. Wah kalau gitu saya nggak mau. ini yang menyebabkan Utsman tidak bisa takbiratul ihram sama Rasul. Nah itu artinya harta tetap punya banyak gitu ya, tapi tidak masuk ke dalam hati. Nah itu tasawuf itu di situ. Kalau bahasa ininya burudatud dunya ala qalbi abdin. Jadi dunia ini dingin di hati seorang hamba gitu ya. Jadi menjabat tidak menjabat sama aja gitu ya. Kaya miskin sama aja perasaannya. Nah itu berarti itu sudah sukses tasawufnya gitu. Tapi kalau ketika banyak uang dengan lagi tidak punya uang, ibadah kita nih ada yang gak stabil. Gak punya uang ibadahnya begini. Ketika punya uang banyak ibadahnya begini, enggak stabil, itu berarti dunia masih berpengaruh pada kita. Tapi kalau mau punya uang, mau tidak punya uang, ibadah tetap stabil, berarti dunia itu sudah nggak masuk ke dalam hati kita. Nah ini jadi tasawuf itu menjaga hati kita, gitu ya. Jadi dunia tetap dicari seperti itu. Jadi makanya ya sebagian kadang-kadang ya sufi itu ya salah konsep seperti itu. Tapi sebenarnya kalau melihat dari contoh Rasulullah dan para sahabat gitu kan, kemudian para ulama-ulama sesudahnya, mereka itu kan ya banyak juga yang duniawinya banyak tapi tidak masuk ke dalam hati, seperti itu. Coba. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.